Hai guys, perkenalkan nama saya Prodi Alfafunda Isham. Saya berasal dari Universitas Bina Nusantara Malang dengan NIM 230195804. Di BINUS saya mengambil jurusan Business Creation. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah artikel yang saya buat yang berjudul Menanggulangi Ampas Kopi dan Memanfaatkannya sebagai Ide Bisnis. Penasaran dengan artikel yang saya buat? Yuk lanjut videonya. Artikel ini didasari oleh banyaknya jumlah ampas kopi yang terbuang sia-sia di Indonesia dengan jumlah kurang lebih 3.000 ton setiap tahunnya, sehingga ampas tersebut memberikan dampak negatif bagi Indonesia. Pembuatan artikel ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat Indonesia tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan dan memanfaatkan sesuatu yang sudah tidak ada nilainya menjadi sebuah ide bisnis. Di sini saya mengambil beberapa kata kunci dari artikel yang saya buat. Menanggulangi ampas kopi, menyadarkan masyarakat Indonesia, dan pemanfaatan ide bisnis. Pada tahun 1696, kopi pertama kali masuk ke Indonesia melalui Batavia, yang dibawa oleh pasukan Belanda Adrian van Omen dari Malabar, India. Saat pertama kali masuk di Indonesia, kopi ditanam pertama kali di daerah Jakarta Timur yang sekarang terkenal dengan sebutan Pondok Kopi. Pada tahun 1707, didatangkan bibit baru yang ditanam di sekitaran Jakarta dan Peringan, Jawa Barat. Mulai dari situ, kopi menyebar ke kepulauan Indonesia lainnya seperti Sumatera, Bali, Sulawesi, dan lainnya. Dari penyebaran itulah yang menyebabkan lahan kopi semakin banyak dan meluas di Indonesia. Akhirnya, saat ini Indonesia menjadi negara kedua dengan lahan kopi terbesar di dunia. Persebaran kopi di dunia saat ini kian meluas. Tak heran jika saat ini banyak penikmat kopi, tidak terkecuali di Indonesia. Karena banyaknya penikmat kopi di Indonesia, banyak kedai kopi yang dibuka di berbagai daerah. Dari banyaknya kedai kopi tersebut, akhirnya Indonesia menjadi negara yang menghasilkan cukup banyak ampas kopi setiap tahunnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah ampas kopi yang bisa dibilang cukup besar setiap tahunnya, yaitu 3.000 ton per tahunnya. Ampas kopi di Indonesia ini dibuang begitu saja dan tidak diolah sehingga menjadi sampah yang dapat merusak lingkungan. Sebenarnya ampas kopi memiliki cukup banyak manfaat apabila dapat mengolahnya dengan baik. Manfaat dari ampas kopi ini cukup beragam, seperti penetral aroma, menghilangkan stres, meningkatkan kreativitas seseorang, membuat tubuh dan pikiran menjadi lebih santai, dan masih banyak lagi. Saya melihat perkembangan bisnis kafe di Kota Malang yang begitu cepat. Kedai kopi terus bermunculan di seluruh kota. Setiap kafe menghasilkan limbah berupa ampas kopi. Ampas kopi yang dihasilkan oleh kafe-kafe tersebut tidak dikelola dan dibuang begitu saja, sehingga menyebabkan lingkungan menjadi tercemar. Hal ini tidak hanya terjadi di kafe-kafe yang ada di Kota Malang, namun hampir di setiap kafe yang ada di kota besar Indonesia. Dari permasalahan ampas kopi yang tidak dikelola dengan baik, saya menemukan ide bagaimana cara mengelola ampas kopi menjadi suatu barang atau benda yang bernilai dan memiliki nilai jual. Ide bisnis yang saya dapatkan dari permasalahan ampas kopi adalah membuat lilin aromaterapi dengan bahan dasar ampas kopi. Memang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mengelola lilin aromaterapi dengan bahan dasar kopi, tapi mereka menggunakan biji kopi utuh untuk membuat produk mereka. Lilin aromaterapi saya tidak akan menggunakan biji kopi utuh sebagai bahan dasarnya, tapi saya menggunakan ampas kopi dari limbah pabrik dan berbagai tempat lain yang menghasilkan ampas kopi, kemudian mereka buang begitu saja sehingga dapat merusak lingkungan. Selain itu, lilin aromaterapi saya ini tidak akan menggunakan bahan kimia sehingga aman bagi tubuh. Dari ide yang saya temukan ini, saya yakin jika saya mampu membantu Indonesia dalam mengatasi permasalahan ampas kopi yang ada dan menguranginya. Selain untuk membantu Indonesia dalam mengatasi permasalahan ampas kopi yang ada, saya juga ingin menunjukkan kepada masyarakat luas jika ampas kopi yang dianggap sudah tidak berguna
dan tidak dapat dimanfaatkan lagi, ternyata masih dapat dimanfaatkan menjadi barang yang bernilai ekonomis. Saya juga yakin jika ide saya ini dapat terrealisasi. Apabila ide saya terrealisasi, selain menjadikan ampas kopi menjadi ide bisnis yang bisa menjadi keuntungan buat saya, secara tidak langsung saya juga bisa berperan dalam menjaga kelestarian alam Indonesia. Itu tadi merupakan video yang saya buat tentang artikel saya yang berjudul Menanggulangi Ampas Kopi di Indonesia dan Memanfaatkannya sebagai Ide Bisnis. Semoga semua yang menonton video ini bisa mengambil kesimpulan yang tepat. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Saya Fafu Isa mundur diri, over and out.